Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas mengenai salah satu instrumen investasi yang mungkin bisa teman-teman pikirkan gitu ya, atau syukur-syukur berperan aktif dalam em, membangun bangsa ini melalui eh, pembelian instrumen surat berharga negara ya atau SBN yang salah satu jenisnya adalah obligasi retail Indonesia ini gitu. Nah, eh, mulai 9 Oktober kemarin sampai dengan nanti tanggal 2 November itu pemerintah telah membuka penawaran gitu ya untuk pembelian ORI-nya gitu ya. ORI itu adalah kalau di sini obligasi negara negara retail ya atau obligasi retail Indonesia di sini. Nah, sebenarnya ORI itu apa sih gitu ya? Nah, saya akan coba jelaskan sekilas ya, karena saya juga bukan bukan orang bukan orang investasi juga gitu. Jadi di sini saya akan coba jelaskan apa itu ORI secara umum, kemudian bagaimana nanti cara memperolehnya, dan tentu saja seperti apa pengenaan pajaknya gitu ya. Apakah sama ataukah berbeda, apakah lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya ya, misalkan kayak deposito, saham, dan sebagainya. Oke, saya akan coba jelaskan dulu di sini. Oke, jadi em, mulai tanggal 9 Oktober kemarin ya, pemerintah secara resmi membuka membuka pendaftaran atau pembelian untuk ORI. Itu ada ORI untuk edisi 024 ya. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa edisi dan untuk seri ini, seri yang akan diperjualbelikan kali ini adalah seri 024 T3 dan T6. T6 T3 ini adalah itu dari itu eh, apa istilahnya dari tenornya ya. T3 itu artinya 3 tahun, sementara kalau T6 itu adalah 6 tahun seperti itu. Nah, saya akan coba jelaskan sekilas aja karena saya bukan orang investasi. Jadi obligasi negara retail atau ORI tadi ya merupakan salah satu instrumen surat berharga negara atau SBN yang ditaruhkan kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui mitra distribusi di pasar perdana gitu ya. Jadi ada yang namanya pasar perdana, ada yang pasar sekunder seperti itu. Pasar perdana itu artinya ya pembeliannya pada saat seperti ini ya, pada saat launching lah istilahnya gitu. Nah, em, untuk kali ini tadi ya ada dua seri. Yang pertama adalah ORI 024T3 dan T6 seperti itu. Dan dibandingkan dengan investasi lainnya ya, dibandingkan dengan surat berharga lainnya, karena ini adalah surat berharga negara, artinya eh, dijamin lebih aman, lebih mudah, terjangkau dan menguntungkan seperti itu. Jadi kedua ORI ini diterbitkan oleh pemerintah dengan dua pilihan jangka waktu dan penjualannya dilakukan secara online melalui ISBN ya. Artinya nanti penjualannya pun nanti biasanya bekerja sama dengan mitra-mitra yang ditunjuk ya, seperti itu. Nah, em, sementara berikutnya adalah ini adalah karakteristik dari ORI itu sendiri. Jadi paling tidak di sini ada 4 karakteristik ya mengenai ORI. Yang pertama itu bisa diperjualbelikan ya, berbentuk tanpa warkat, scriptless, dan dapat diperdagangkan antar investor domestik. Artinya bisa langsung diperdagangkan ya. Beda misalkan kalau deposito kan itu nggak bisa diperdagangkan gitu. Deposito ya tinggal dicairkan aja ya, nggak bisa diperdagangkan. Sementara ori ini bisa diperdagangkan. Kemudian berikutnya dia menganut kupon fixed rate gitu. Artinya eh, di awal itu sudah dikasih tahu nih kira-kira misalkan rate-nya dalam 1 tahun itu berapa. Anggap aja katakanlah 6% misalkan. Ya sudah, 6% itu yang akan kita terima setiap tahunnya seperti itu. Jadi dan biasanya fixed rate ini itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rate deposito pada bank umumnya gitu ya, pada bank-bank secara umum lah seperti itu. Jadi secara secara kupon rate ini lebih tinggi dibandingkan investasi yang sejenis deposito seperti itu. Kemudian ada potensi capital gain atau loss gitu ya. Jadi kalau deposito itu kan nggak ada capital gain-nya gitu ya. Kita cukup menerima
bunganya saja gitu. Nah, kalau capital gain ini kan sama seperti kayak saham gitu ya atau reksadana atau yang investasi yang masih ada risknya. Nah, di sini ada potensi loss atau potensi gain. Loss atau gain ya, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin bisa saja terjadi loss, tapi ya sangat jarang kejadiannya gitu. Jadi sebenarnya ini gabungan antara, jadi ORI ini sebenarnya investasi gitu, ada capital gain-nya, tapi termasuk yang low risk juga seperti itu. Kemudian untuk yang ORI ini, untuk yang seri 024 tadi ya, itu pembeliannya minimal 1 juta dan maksimal 5 miliar untuk yang T3. T3, sementara kalau untuk yang 10 miliar itu batasan untuk yang T6. Artinya misalkan kita punya uang ya katakanlah 1 juta misalkan 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai maksimal 5 miliar. Kemudian itu adalah uang dingin ya, uang dingin tidak kita apa-apain dalam waktu ya kurang lebih 3 tahun. Ya sebaiknya dimasukkan ke sini aja gitu ya dibandingkan ya daripada dimasukkan ke hal-hal yang mendatangkan musibah lah, misalkan kayak judi online dan sebagainya gitu. Kalau ini kan bukan judi ya, ini kan kita investasi seperti itu. Jadi daripada duitnya kemakan di sana, ya mending ya udah kita punya uang 1 juta nih, misalnya yang paling kecil kan 1 juta ya, ya udah paling enggak kita punya uang 1 juta, kita diamkan aja 3 tahun, kita dapat bunga sekitar 6% per tahun ya di situ. Itu eh, terkait dengan 4 karakteristik ORI ya di sini. Kemudian berikutnya ini adalah em, ya sekarang bulan Oktober ya, bulan-bulannya Sumpah Pemuda. Nanti sekitar 3 hari lagi kita akan memperingati Sumpah Pemuda dan salah satu apa ya, salah satu yang bisa mengangkat semangat itu kan ya dengan kita tadi ya dengan kita bahu membahu gitu untuk ya apa ya berkontribusi gitulah istilahnya berkontribusi ke negara dengan ya kita ikut membeli ori ini gitu ya. Kenapa? Karena sesuai dengan namanya ya surat eh, apa ya surat berharga negara gitu. Artinya negara ini dia istilahnya utang nih ke teman-teman gitu ya, ke teman-teman gitu, tapi pasti dijamin, pasti ada pembayarannya gitu ya. Jadi daripada dan ini kan untuk dalam negeri ya. Tadi di state bahwa ini untuk pasar dalam negeri. Artinya ya apa bagian dari membangun tadi, membangun bangsa ini ketika kita punya uang daripada kita buat untuk hal-hal yang negatif, ya sudah mending kita belikan ori ini saja gitu. Toh juga cuman minimal 1 juta juga gitu ya. Seperti itu. Jadi ini sekedar apa ajakan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kalau tadi karakteristik, nah di sini ada paling tidak 10 keuntungan untuk berinvestasi menggunakan ori ya gitu dibandingkan mungkin eh, investasi yang sejenis ya seperti itu. Yang pertama adalah kupon dan pokoknya dijamin oleh undang-undang. Artinya kita tidak akan kehilangan pokoknya ya gitu. Walaupun tadi mungkin ada kemungkinan ada capital loss atau gain tadi, cuman itu sangat sangat jarang kejadian lah. Hampir mungkin nggak ada ya kalau sampai capital loss gitu. Tapi kalau gain ya bisa jadi ada ya karena tergantung pasar juga seperti itu. Dan kuponnya juga sudah dijamin ya gitu. Dijamin bahwa kita akan terima kupon itu setiap bulan gitu. Kita akan terima ya istilahnya kupon atau rate tadi itu setiap bulan kita kita dapatnya. Dan ini kedua adalah kupon itu ditawarkan biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Gitu. Rata-rata anggap aja deposito sekarang bunganya itu di bank BUMN itu anggap aja 4 sampai 5% lah ya kurang lebih gitu. Nah, kalau di ORI itu bisa sampai 6% gitu. Jadi kan lumayan gitu. Kemudian kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo. Artinya tidak ada pengurangan di situ gitu. Kalau kalau deposito kan bisa aja terkait ini ya fluktuatif ya bunganya ya. Nah kalau ini sudah di state di awal bahwa oh ketika kamu beli ori seri ini kamu akan dapat loh investasi sekian persen gitu ya sampai dengan 3 tahun nanti misalkan seperti itu. Dan kupon ini dibayarkan setiap bulan gitu. Jadi kan lumayan ya dapat passive income juga seperti itu. Jadi misalkan kita kita punya uang 100 juta, kita endapkan saja gitu ya, 3 tahun di ori, ya sudah, kita akan dapat passive income setiap bulan gitu ya. Berapa ya? Kurang lebih
ya anggap aja 6% setahun itu dibagi dengan 12 bulan. Kurang lebih seperti itu ya, kupon yang bisa kita dapatkan atau imbalan lah ya, imbalan yang bisa kita dapatkan. Kemudian berikutnya dapat diperjualkan atau diperdagangkan di pasar sekunder dan itu antar investor domestik ya. Artinya kalau pasar perdana kan pada saat penawaran ya, pada saat offering itu bisa dijual. Tapi setelah itu kita masih bisa menjual kembali gitu ya, walaupun ada biasanya itu ada masanya atau ada waktunya gitu ya. Jadi nggak bisa kita jual sewaktu-waktu, tapi biasanya katakanlah 6 bulan berikutnya atau 1 tahun berikutnya dan sebagainya itu biasanya ada di pasar sekunder seperti itu. Kalau misalkan kita butuh dana cepet nih, misalkan kita nggak punya dana cadangan lain, kita mau nggak mau harus ambil ori ini, ya sudah itu bisa kita jual di pasar sekunder. Kemudian tersedianya kuotasi harga beli bid rates dari mitra distribusi atau pihak yang bekerjasama dengan mitra distribusi. Jadi ini ada kuotasi ya harga belinya gitu ya. Jadi bisa jadi ya tinggal kita kerjasama aja, tinggal kita cari aja mitra resmi ori gitu. Kira-kira kita cocoknya yang mana ya? Karena bank misalkan kayak di bank pemerintah, kemudian kayak di Bibit atau di Investri dan sebagainya itu biasanya mereka akan apa ya istilahnya akan ngasih promo-promo menarik lah ya untuk menarik pelanggan tadi seperti itu. Kemudian berpotensi memperoleh capital gain tadi ya bisa aja ketika kita jual gitu misalkan kita belinya 100 nih misalkan gitu ya 100 juta. Kemudian pada saat kita jual berikutnya ya ke pasar sekunder misalkan harganya bisa aja naik gitu ya. Jadi bukan 100 tapi bisa aja ya 100 berapa gitu ya 120, 130 dan sebagainya. Kemudian berikutnya di sini adalah dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan kebijakan masing-masing mitra distribusi. Nah, ini juga bisa sebagai jaminan ya, bisa sebagai jaminan kepada pihak lain, tapi ini sesuai dengan mitra distribusinya tadi ya. Jadi tidak semua atau tidak tidak apa ya, tidak semua mitra distribusi ini memiliki eh, karakteristik ini atau keuntungan ini. Berikutnya, dapat diperdagangkan di organized OTC melalui electronic trading platform gitu ya. Jadi um, ya ini bisa diperdagangkan tadi ya apa uh, diperdagangkan secara elektronik seperti itu. Platform-platform elektronik gitu ya. Jadi secara online istilahnya gitu. Jadi tidak perlu misalkan kita harus ke bank tertentu gitu ya untuk kita beli, tapi bisa aja langsung ya udah sama kayak kita beli saham gitu ya, kita beli saham kan tinggal kita pilih saham apa kemudian kita beli, harganya berapa lots gitu ya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional gitu. Jadi karena balik tadi ya karena ini surat berharga negara, negara yang menjamin bahwa kalian tetap akan dibayar gitu ya. Jadi istilahnya kayak kita jadi negara kayak hutang ke kita gitu ya. Jadi daripada utang ke luar negeri ke orang lain gitu ya, ya mending hutang ke rakyatnya sendiri, tapi kita dibayar seperti itu. Jadi ya turut membangun pembiayaan nasional gitu. Kemudian dari sini strukturnya ya, ini tadi eh, 024 T3 dan T6. Untuk T3 itu 3 tahun ya, jadi sampai 15 Oktober 2026. Kemudian kalau T6 itu eh, jatuh temponya sampai dengan 6 tahun. Eh, Penetapan hasil penjualan itu nanti di tanggal 6, masa penawarannya berlaku sekarang ya, sampai dengan nanti 2 November. Minimumnya tadi 1 juta dan kelipatan. Nah, kemudian perpajakannya. Nah, ini ya yang eh, salah satu poin menarik juga dibandingkan dengan investasi yang lainnya. Kalau deposito itu kan kalau deposito itu kan pajaknya sendiri itu 20%. Obligasi biasa itu 15%, tapi kalau ori itu hanya 10% gitu. Jadi artinya kalau kita berinvestasi di sini itu pajaknya lebih rendah, potongan pajaknya ya. Jadi artinya rate yang tadi yang kita dapat tadi setiap bulan itu potongan pajaknya lebih rendah dibandingkan kalau misalkan kita ke deposito. Jadi anggap aja
kita sama-sama taruh uang kita 100 juta di ori dan di deposito, return-nya itu akan lebih tinggi yang ori. Kenapa? Karena pertama, rate bunganya lebih tinggi, pajaknya lebih rendah. Itu kan yang ingin kita mau kan sebenarnya seperti itu. Kemudian pembayaran kuponnya itu setiap tanggal 15 setiap bulannya. Jadi kita dapat bunga terus setiap bulannya di tanggal 15. Kemudian minimum holding periodnya itu 1 kali periode pembayaran, itu em, harus harus kita hold ya, nggak boleh kita jual. Eh, Paling cepat kita jual kembali itu nanti di tanggal 16 Desember 2023 gitu. Jadi bisa kita pindah tangankan tadi ya. Kita bisa jual ke pasar sekunder itu maksimal atau minimal di tanggal 16 Desember. Nah, kemudian ini kuponnya, rate-nya sendiri kalau yang T3 itu 6,1%, sementara kalau yang T6 itu 6,35%. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, bahwa rate-nya relatif lebih tinggi dibandingkan kalau kita berinvestasi di deposito lah ya, yang kurang lebih sama lah ya, misalnya head to head-nya tuh sama. Kalau saham kan udah beda lagi ya, karena kalau saham kan itu high risk high return juga seperti itu. Jadi kita nggak bisa main di angka ini. Tapi kalau kalau misalkan kayak hubungannya dengan, kalau lawannya misalkan deposito atau mungkin obligasi biasa gitu ya, eh, ini rate-nya relatif lebih tinggi dibandingkan tadi ya, dibandingkan deposito bank-bank swasta maupun BUMN seperti itu. Nah, kemudian cara investasinya bisa melalui ini ya, ada ISBN, bisa download dulu misalkan di ISBN ini, atau misalkan di sini ada registrasi, kemudian kita masukkan single investor identification ya. Saya yakin kalau yang udah biasa berinvestasi ini pasti punya, kemudian kita pesan berapa, kemudian kita bayarkan. Nah, tinggal kita konfirmasi. Nah, kemudian ini juga ada mitra-mitra distribusi ya. Ada mitra distribusi banyak di sini melalui ORI, ada BNI, CIM Niaga, DBS, BCA, BRI, Bibit gitu, Danamon, Mega, Investri, Tanam Duit, Maybank, UOB, kemudian Commonwealth, Permata Bank, Penin, Modelco, HSBC ini, kemudian Fantastic, banyak ya di sini, ada BNI, OCBC, Stamchart, Mandiri, Trimegah, Philips Sekuritas, Mandiri Sekuritas, BRI, Bareksa, Bank Victoria, dan Bank BTN. Gitu. Jadi uh, tinggal kita ini aja ya, maksudnya tinggal kita pindah bukukan aja gitu ya. Misalkan dana kita biasanya di mana nih? Ya udah, tinggal kita ya beli berapa gitu ya, misalnya daripada uang kita idle, uang kita nggak ngapa-ngapain, di tabungan aja gitu ya, atau misalkan di deposito aja gitu, yang itu uang dingin gitu, jangan pakai uang panas ya, jadi uang dingin aja, ya udah langsung aja gitu ya, hubungi bank-bank di sini. Gitu. Atau kalau misalkan ada bank-bank di sini yang mau join gitu ya, kerjasama iklan, boleh hubungi saya ya, seperti itu. Oke, ini tadi ya timeline-nya sendiri itu saat ini masih masa registrasi, kemudian penetapan kuponnya tadi ya sudah selesai di 6% tadi, penawarannya dari tanggal 9 sampai nanti di tanggal 2 November ya. Nanti kemudian penetapan hasil penjualannya di tanggal 6 November, penerbitannya tanggal 8 November, holding periodnya itu 15 Desember, jadi nanti baru dapat bunga pertama ya, atau em, apa, imbalan balik pertama itu tanggal 15 Desember. Kemudian nanti jatuh temponya tadi ya, untuk yang 3 tahun itu 15 Oktober 2026, dan T6 itu 15 Oktober 2029. Oke, untuk informasi lebih lanjut bisa cek di situsnya Kemenkeu ya, kemenkeu.go.id garis miring atau slash ori gitu ya. Atau ya tinggal cari aja informasinya di mitra resmi tadi ya, ada Bareksa, ada Bibit, ada bank-bank BUMN dan sebagainya. Di sini juga ada email dan juga bisa hubungi. Kalau ini berada di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko. Gitu. Jadi DJ
JPPR ya, di JPPR. Oke, paling itu saja terkait dengan apa tentang HOR ini, tentang ORI ini. Oke. Tentang ORI ini, jadi semoga informasi ini berguna bagi teman-teman yang saat ini mungkin masih bingung kita mau berinvestasi di mana gitu ya. Kita punya uang idle, uang dingin, ya semoga ini bisa kita pakai untuk berinvestasi dan juga syukur-syukur membantu negara gitu ya untuk membangun perekonomian dan juga pembiayaan-pembiayaan lainnya gitu. Dan yang nggak kalah penting tadi ya, kalau dari sisi pajaknya ORI ini relatif tarif pajaknya itu lebih rendah dibandingkan dengan investasi yang sejenis. Seperti itu juga bisa jadi bahan bahan diskusi juga ya, kira-kira kita pilihnya yang mana. Untuk itu, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.